Allah Bapa yang penuh cinta dan belas kasih, Yesus Kristus Putramu, yang adalah pewahyuan sempurna cintamu, telah mengajarkan kepada kami kebenaran sejati melalui sabda dan perbuatannya. Ia menjadi terang dalam dunia yang gelap dan garam bagi umat manusia yang tawar hatinya. Ia pun memerintahkan kami menjadi terang dan garam dunia. Dengan itu ia mengarahkan kami kepada visi keuskupan kami, yakni Gereja Keuskupan Tanjung Karang menjadi terang dan garam dunia, bersama Kristus Sang Jalan Kebenaran dan Kehidupan adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Sebagai firman yang sejak semula berada bersama Dikau, Yesus telah merendahkan dirinya dan menjadi serupa dengan manusia dan tinggal bersama kami dalam kebudayaan kemanusiaan kami. Misteri ini mendorong kami untuk masuk dalam dunia di dalam kebudayaannya, melayani Dikau melalui sesama. Misteri inkarnasi ini menjadi landasan penetapan arah dasar keuskupan kami di tahun 2024, yakni pendidikan cinta budaya dan kaderisasi politik cinta tanah air. Melalui arah dasar ini, kami hendak menyatukan gerak langkah kami sebagai satu kesatuan insan sekeuskupan, baik hierarki dan kaum awam. Karena kami sadar bahwa kami adalah bagian dari masyarakat bangsa Indonesia yang dipanggil untuk mengabdi kepada cita-cita luhur negara, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, Engkau mengajak kami untuk terus membangun dialog dengan semua golongan dan lapisan masyarakat untuk mengembangkan konsep Indonesia sebagai rumah bersama. Bapa, kami menyadari pula bahwa sebagai anggota gereja, kami mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk bekerja sama mewujudkan kesejahteraan bersama. Allah Bapa yang penuh cinta dan belas kasih, pada kesempatan ini kami hendak belajar dan memperluas wawasan kami tentang bagaimana membangun harmonisasi peran hierarki dan awam dalam semangat arah dasar tahun ke-7, Tahun Pendidikan Cinta Budaya dan Kaderisasi Cinta Tanah Air. Kami berharap agar setelah kami memiliki pemahaman bersama bahwa panggilan politik adalah bagian kerasulan awam yang dihidupi dengan penuh sukacita, umat awam Katolik semakin berani menjadi pelayan-pelayan masyarakat sebagai bentuk aktualisasi spiritualitas iman Katolik yang kami hidupi selama ini. Bapa, berkatilah seluruh rangkaian kegiatan belajar bersama ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Ini semua kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Rasul-rasul awal yang terlibat aktif dalam ranah sosial politik dan juga ikut ambil bagian dan mengisi di tempat-tempat di mana mereka boleh ikut ambil bagian untuk mempengaruhi hal yang baik itu sebagai tergabung dalam legislatif, yudikatif, eksekutif maupun juga berbagai macam bidang-bidang yang lain. Dan ini sungguh akhirnya potret wajah dan kehadiran gereja sebagai keselamatan dan sakramen darinya menjadi semakin terwujud. Tapi pun baik, data saya tinggal 2 menit. Kalau kita mau disiplin waktu, berarti kita tadi sudah terlambat. 100 tahun KWI, para rasul merefleksi bahwa gereja sebetulnya sudah banyak sekali dalam tanda kutip berwacana, ya, bahan-bahan nota pastoral dan seterusnya, itu dalam rangka kita ya ingin membuktikan gereja ada untuk masyarakat, gereja ada untuk dunia, gereja ada untuk kesejahteraan umum. Tapi dalam tataran praksis, kita semua barangkali harus mengakui masih kabur, masih galau barangkali itu, atau malah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini saya kira sesuatu yang sangat konkret kita hadapi dalam kehidupan gereja yang dipanggil untuk menjadi tadi garam dan terang dunia, sakramen keselamatan bagi semua orang. Kita bisa bertanya apa yang sudah kita buat yang dalam arti tertentu punya hasil signifikan begitu ya terhadap bangsa Indonesia. Satu contoh misalnya seruan moral KWI untuk memilih pemimpin yang berintegritas, ya, itu seperti menyiram air di atas pasir lalu hilang, kemudian menyiram segayung air di tengah lautan begitu. Seperti sia-sia, tidak ada dampak. Tapi saya kira ini sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita perlu ya reformasi, atau barangkali kita pakai kata revolusi mental, ya, untuk tidak lagi santai-santai, leha-leha dalam kita membuktikan bahwa kita ada untuk dunia, kita ada untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Kita sudah tahu bahwa secara internal kita punya tugas dalam 3 pilar gereja, ya, pengajaran, liturgi, dan persekutuan. Itu saja sudah sangat sulit untuk kita laksanakan. Lalu untuk keluar adalah diakonia dan martiria, ya, harus dilakukan secara seimbang. Nah, barangkali kita selama ini tertatih-tatih untuk bisa mewujudkan semuanya, karena kesadaran utama kita bahwa kita harus mewartakan nilai-nilai Injil yang memang sangat perlu di sepanjang zaman, itu belum menjadi greget bagi kita semua. Nah, maka di 100 tahun KW ini diharapkan memang ada perubahan besar dari pihak gereja untuk mereformasi bagaimana cara kita membaharui dunia, menunjukkan peran yang sangat penting garam dan terang itu. Nanti rombongan akan menunjukkan di mana sebetulnya mungkin kekuatan kita, tapi juga kelemahan kita, apa yang menjadi penghambat utama dalam kita menunjukkan diri, ya. Tetapi bagi kita karena mengikuti Kristus,
sebetulnya tidak pernah boleh takut terhadap tantangan apapun. Nah, di keuskupan kita sudah ada katakanlah tema Arda 10 tahun yang kita ini tidak hanya sekedar nanti menjadi doa bagi seluruh gereja Keuskupan Tanjung Karang, tetapi juga ada praksis yang nyata yang kita buktikan bahwa kita mencintai budaya, kita juga sedang melaksanakan kaderisasi politik cinta tanah air. Nah, kalau momen pemilu 2024 ini membuktikan bahwa ternyata kita tadi belum banyak membuktikan sesuatu, nah maka mari mulai dari titik ini kita mencoba membuktikan di 2029 ya, terutama ormas-ormas yang ada di Keuskupan Tanjung Karang bisa apa istilahnya menunjukkan jati dirinya ya. Ini ada di koran Tempo ya, pekerjaan-pekerjaan yang barangkali seperti yang dikatakan Romo Mangun ya, bahwa di Indonesia ini sebenarnya banyak mafia itulah, mafia proyek, mafia apapun yang pasti tidak memikirkan yang namanya kesejahteraan bersama. Nah, mari kita sebagai gereja yang selama ini selalu dipandang punya suara kenabian, punya seruan moral ya, tetap katakanlah membuktikan fungsi itu, dan terutama kita bisa bekerja sama dengan katakanlah wakil rakyat tapi juga pemerintah untuk membuktikan bahwa gereja ada untuk kesejahteraan bersama untuk penghuni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan selama berstudi, dan mari nanti kita mulai bergerak ya. Saya kira tantangannya sangat nyata, nanti bisa kita hasilkan lewat rangkuman yang kita dapat dari studi ini, tetapi juga apa yang sudah sebetulnya kita siapkan selama ini, sehingga rumah di Keuskupan Tanjung Karang juga ikut serta dalam gerakan bersama di tahun ini mencintai budaya dan tanah air, dan di Ardas tahun berikutnya kita bisa menyiapkan sampai nanti puncaknya pada 100 tahun Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang. Nanti saya kira menjadi momen yang sangat baik untuk kita mulai berbenah dan membuat sesuatu yang baru. Sekian dan terima kasih. Dalam proses momen-momen tertentu reformasi maupun pilpres, terlebih pilpres 2024 ini, itu adalah suatu lompatan. Menurut Romo Hans, sejauh ini yang menjadi narasumber hari ini, sejauh mana kalau bisa saya katakan lompatan atau mengangkat diri tentang kebangsaan kita dan juga peran gereja kita dalam proses demokrasi yang sungguh-sungguh kita idamkan. Dan menurut saya, menurut kita semua, itu adalah proses yang tidak bisa dielakkan, bahwa sekarang kuasa Tuhan menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah, agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun konvensi Wali Gereja Indonesia ini, kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya Roh Kudus-Mu yang telah mendampingi dan membimbing para uskup beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasih-Mu untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam menerang kasih-Mu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama Maria, Bunda segala bangsa dan teladan iman.
kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.